Nah, ini hadis tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mandi berdua bersama Sayyidah Aisyah. Tapi yang halal. Mandi berdua antara laki-laki dan perempuan boleh lah. Asal halal. Enggak ada halal. Kalau pindah memiliki kena bisa. Memiliki. Tahu lah apa memiliki. Kayak bubuhan pramuka, bubuhan PMR itu kan bakemahan. Bila bakemahan mandian beimbayan berataan. Kita tinggal berdua laki, berdua ikungnya lagi. Nang pembinanya umpamanya lawan siapa sih ikung anak buahnya. Nah, bolehlah berduaan mandi. Kenapa? Kada halal. Tapi kalau mandinya berataan berkumpul boleh aja. Nah, seperti Sayyidah Aisyah pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu tempat. Mandi berduaan boleh, kayak orang hanya kawin. Orang hanya kawin ya kalau honeymoon. Bulan madu kan bila sudah mandi berdua tuh memiliki nyaman benar. Nah, ya kan? Tuh. Ya, nyaman jadinya. Nah, ketika itu ujar Aisyah, aku pernah mandi bersama Nabi dalam satu tempat, satu wadah. Itu satu pernah sekali. Jadi kalaunya orang suami istri itu untuk menumbuhkan rasa sakinah, apalagi mawaddah, apalagi warahmah. Wa Aisyah pernah jadi istri Rasulullah. Untuk ada sakinah, ada mawaddah, ada warahmah, itu hendaklah selalu bermesraan dalam rumah tangga tuh. Dua. Makanya bila orang hanya kawin tuh jangan umpat min. Bila orang hanya kawin, lebih baik berpisah. Jangan berkumpul lawan mintuha. Paling kada biar umpamanya 4x4 aja menyewa rumah asa berduaan. Kita kan bilanya hendak kawin tuh ada lo mikirkan adakah bisi rumah, adakah itu dulu pikirkan. Adakah sudah pekerjaan, gawian, gasan apa? Gasan memberi makan nih anak bini. Kawin, tujuan kawin hanya beramian aja. Itu kan namanya kadang melakukan sunnah. Nah, tuh. Jadi bilanya orang anak kepikiran kawin, hati-hati dulu. Harus bisi rumah, paling kada menyewa. Jangan umpat orang tua, jangan umpat mintuha. Nah, kecuali orang tua namanya orang apa? Anak tunggal, sikungannya aja. Jauh orang tua. Aku gimana? Amun ikam berjauhan dari rumah, aku di mana kena kada ada lagi. Nah, ngalih kan orang tua sikungan aja lagi. Kada ada lagi misalkan kuitan laki kada ada, kuitan bininya sorangan, mau kada mau harus umpat situ. Boleh itu karena darurat untuk merawat orang tua. Tapi kalau orang tua masih utuh, nang laki ada, kuitan laki, nang kuitan bini masih ada, nang anak jangan sampai umpat. Paling kada umpat menyewa rumah. Minimal kalau kada anak jauh juga cari nang parak. Digan rumah kah menyewa. Ya kah? Atau bersebarangan rumah kah? Nah, yang jelas jangan satu rumah. Kalau orang satu rumah, umpamanya kita kawin, bini, umpat kita, lalu bini tadi kan umpat kita berarti apa? Umpat orang tua kita. Nah, biasanya kalau bebinian ini umpat dengan kita, kayaknya tuh kada nyaman dengan orang tua kita, mintuha namanya. Serba salah. Basuh sudah melihat nang tuha, rigat masih. Bemasak sudah belum banyak masak bojo lagi nasinya. Napa ini jakarau aja. Ada apa saja salah terus. Itu perasaan seperti itu pasti ada. Nah, oleh karenanya bilanya orang berpikiran sudah dewasa, hendak kawin, lebih baik kenapa ngkos cari rumah. Seperti Sayyidah Aisyah dan Rasulullah itu kada pernah bergabung dengan orang tua. Dengan Abu Bakar kada pernah. Dengan Abu Bakar kada pernah. Makanya Nabi pernah mandi berdua tuh nyaman jadinya. Hendak nak apa ka di rumah tuh kada jadi masalah. Hendak kada babajuan ka dalam rumah kada apa-apa. Jadi berduaan aja. Coba ikam 4 orang tua. Apa kabar?
Bapak nyawa jana. Ngetok. Maka haratan hendak hendak siap-siap sudah. Tukarakan minyak gas ja. Karena jadi itu jadinya. Nah, itu. Oleh karenanya itu bagus seperti itu ada bisi sifat kedewasaan tersendiri. Kemudian hadis yang kedua, Nabi menceritakan bahwasanya Aisyah ini pernah menceritakan Nabi itu pernah mandi junub. Kan mandi tadi berdua, berarti kan mandi berdua itu secara otomatis Nabi mempelajarkan kepada kita tentang mandi junub. Nah, apa cara mandi junubnya Nabi ini? Siapa yang tahu? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena hadis yang ada di dalam rumah tangga itu pasti paling banyak riwayatnya adalah Aisyah. Karena Aisyah yang tahu dalam rumah tangga. Nah, kayak apa Nabi memacul baju, nah kayak apa Nabi hendak mandi, nah kayak apa Nabi hendak berwudu, siapa yang tahu? Aisyah. Tapi kalau masalah umum di luar dari rumah itu banyak yang mengambil hadis sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah, kemudian Sayyidina Umar, Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud, itu di luar dari rumah. Tapi kalau yang sesuatu kejadian di dalam rumah, sahabat yang lain tidak tahu. Yang tahu hanya Aisyah, Sayyidah Aisyah. Karena ada hadis pulang Nabi pernah membaca Al-Quran di dalam kamar, sedangkan di kamar itu saya sedang haid ya Aisyah. Bolehkah perempuan haid yang ada di dalam kamar lalu ada orang mengaji di kamar tadi? Bolehlah hukumnya. Ternyata Nabi pernah membaca seperti itu. Nabi pernah membaca Al-Quran, Aisyah sedang Nah, ini semua terjadi yang ada di dalam rumah Nabi. Ujar Aisyah bahwasanya Nabi itu ketika karena Rasulullah adalah Nabi itu apabila mandi junub, napa gosala yadahu, Nabi membasuh tangannya. Membasuh tangan. Junub itu apa? Orang habis berhubungan suami. Orang mandi itu bagi laki-laki mandi wajib. Mandi wajib bagi laki-laki itu 3. Bagi perempuan 5. Pertama, wajib mandi laki-laki itu pertama apa? Ketika dia balik. Balik. Bilanya balik umur berapa? 11 kah, 12 kah, 13 kah, 14 kah, serah, balik mandi wajib. Kenapa? Karena dia ihtilam. Mimpi basah. Sudah mimpi basah lah? Belum? Oh Pak. Ada kadang-kadang mimpi tangan. Adalah nang baliknya kada pernah mimpi basah tapi balik karena umur. Ayo, adakah? Ulun Pak, ya berarti wali itu orang itu. Nya orang balik itu 2. Mengetahui balik itu 2. Pertama karena mimpi, kedua kada pernah bermimpi tapi karena umurnya sudah. 1 karena mimpi, umpamanya umur aupa 10 tahun tapi bermimpi sudah balik, berarti 10 tahun sudah baliknya. Kamu mau berapa balik? Hanya aja berapa umur? 14. Nah, 14 umur. Jika sampai 15 tuh kada mimpi basah, berarti sudah baliknya. Itu pertama adalah syarat orang yang dikatakan bisa balik ialah karena mimpi basah, kada memandang umur. Umur 10 tahun tapi sudah pernah mimpi basah ihtilam, berarti baliknya. Wajib sembahyang. Yang kedua, kada pernah bermimpi basah, kada pernah ihtilam, tapi umurnya sudah 15 tahun. Berarti dia dikatakan balik. Kenapa baliknya? Karena umurnya sudah mencapai 15 tahun. Adalah orang kayak itu? Ada. Dan itu biasanya dijaga Allah Ta'ala. Salah satunya adalah orang-orang yang wali, orang-orang soleh. Itu kada pernah bermimpi basah. Orang soleh, orang wali itu kada pernah mimpi basah, tapi dia balik. Baliknya kenapa? Karena umurnya sudah mencapai 15. Siapa salah satunya? Ialah guru sekumpul. Apa guru sekumpul itu kada pernah mimpi basah ihtilam, tapi beliau baliknya dikarenakan umur. Nah, jadi Bapak bilang, adakah nang kada ada mimpi basah sini? Jangan-jangan setiap hari basah. Nah, pas setiap hari, setiap malam basah diulah. Habis sabun.
toh. Nah, jadi wajib pertama karena mimpi basah balik. Yang kedua, mandi wajibnya bagi laki-laki karena dia junub, habis berhubungan suami istri, orang yang sudah kawin. Wajib mandi. Bila kada wajib mandi, bila kada mandi, maka kada wajib dia sembahyang. Kenapa? Karena dikarenakan belum mandi. Dan orang junub itu kada mesti langsung mandi. Orang habis junub lah, kada mesti langsung mandi. Boleh aja dia diganti dengan wudu. Tapi bilanya hendak sembahyang wajib mandi. Contoh, orang berhubungan suami istri di waktu malam hari. Ketika selesai, banyunya dingin. Hujan hanya tuntung, dingin mana banyu kayak es, hendak mandi kada kawat dingin benar. Maka apa? Boleh dia kada mandi, tapi diganti dengan wudu. Ganti dengan wudu. Jadi wudu tadi itu pengganti daripada mandi. Asal jangan kotor aja dulu. Jadi wudu tadi itu pengganti daripada sucinya dia. Suci. Setelah dibasuh kemaluannya, tangannya dibasuh, wudu lagi. Setelah wudu bau guring, ada apa-apa. Tapi bilanya subuh bangun, wajib dia mandi. Kenapa? Karena hendak sembahyang. Bilanya dia sembahyang tapi belum mandi, berarti berdosa namanya. Kada sah sembahyangnya dan menimbulkan dosa. Kecuali kada ingat, mam tadi aku lah habis berhubungan suami istri langsung sembahyang, kada ingat. Maka Allahu Akbar sudah baca Fatihah hanya aja ingat bahwa malam tadi itu habis berhubungan suami istri, maka langsung memagat sembahyangnya, langsung bawa mandi. Nah itu. Jadi yang kedua wajib mandi karena junub. Yang ketiga wajib mandi bagi laki-laki karena dia mati, meninggal. Wajib kalian mandiakan. 3 kali wajibnya mandi bagi laki-laki. Pertama karena balik, ihtilam. Kedua karena junub. Yang ketiga karena mati. Kalau bagi perempuan itu 5 kali wajib mandi. Pertama apa? Karena balik, keluar haid. Balik karena keluar darah. 1, wajib dia mandi. Yang kedua, setiap bulannya haid. Setiap bulan haid wajib mandi. Yang ketiga karena wiladah. Wiladah itu melahirkan. Habis melahirkan, darah yang habis melahirkan itu kalau dia mandi wajib mandi. Yang keempat nifas. Darah nifas tuh habis masa darah keluar. Wiladah dengan nifas itu beda. Kalau wiladah tuh pas darah yang keluar lahirnya anak, ada darah, kalau itu namanya darah wiladah. Darah wiladah. Kalau darah nifas itu masanya sampai 40 hari. Darah nifas namanya. Paham lah. Seharusnya binian yang paham tuh. Lakian harus paham juga. Supaya tahu, jangan sampai langsung tutuy aja kena. Bini hanya melahirkan, belum habis lagi darah nifas belum habis lagi ditutuy, bini salah. Ya kan? Ini menimbulkan penyakit. Tuh. 4 darah nifas. Yang kelima apa? Mati. Wajib mandi. Jadi beda, lakian 3, binian 5 kali wajib mandi. Kemudian ini hadis tentang masalah junub tadi. Ketika Nabi mandi junub membasuh tangan dulu. Kemudian yang ke hadis ketiga, bahwasanya Nabi bersabda, amma anna ujar Nabi, aku mandi itu adalah menuangkan banyu ke atas kepala 3 kali. Cara mandi wajibnya 3 kali kepala. 3 kali kepala. Kemudian 3 kali kanan. 3 kali kiri. Cara mandi wajib. Mandi wajib yang mana, Pak? Entah ihtilam kah, habis apa tadi? Mimpi basah, atau junub kah? Gitu. Atau orang dimandikan mayit tadi gitu juga, mulai kepala sampai ke batis sekali. Kemudian kanannya pulang sekali. 3 kali. Ininya 3 kali. Namanya mandi 9. 3 kali kepala, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Orang mandi wajib gitu juga. Habis junub, mandinya 3 kali kepala, 3 kali kanan, 3 kali kiri.
Kapan mandinya? Mandi wajib itu ialah setelah mandi bersih. Kalau orang Banjar menyambat mandi bakubal. Tahu bakubal? Jadi niat mandi wajib itu setelah mandi bakubal. Mandi bakubal itu adalah mandi biasa dulu kita mandi awak basahi, awak basabon, basampo sudah. Nah, habis itu mandi terakhir hanya berniat mandi wajib. Jadi mandi wajib itu niatnya adalah terakhir, bukan di awal mandi. Paham lah? Kalaunya orang berniat di awal mandi, langsung berniat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani minadz dzunubi lillahi ta'ala. Berniat berdahulu langsung mandi. Allahu akbar, sembahyangnya lagi situ. Berniatnya mandi. Sedangkan banyu tadi tuh kada kena seberataan di awak. Kalau pina ada yang kada kena. Di mana? Entah nang di bulu-bulu kah kada kena, halus-halus awak bulunya, entah di lubang-lubang kah kada kena. Maka bila kada kena, kada sah mandinya. Nah, oleh karenanya mandi wajib itu adalah di akhir. Diniatakan di akhir. Setelah mandi bakubal. Mandi bakubal itu apa? Mandi biasa dulu. Mandi sudah basahi awak berataan gusuk, sudah bersabun, sudah hanyar, terakhir mandi wajib. Ini kayak apa mandinya? 3 kali kepala, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kalau itu pakai gayung. Kalau kan pakai gayung, pakai shower, pakai selang umpamanya, berarti gusukannya 3 kali. Gusuk kepala 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nah, kiri 3. Seperti itu. Jangan mandi nang sembarangan. Tapi sembarangan mandi kada sah, sebagian ada yang kada kena di awak sembahyang, sah sembahyangnya. Nang nyaman itu ialah orang mandi di sungai, di batang. Pak berjabur. Awasnya kada. Ada cungol-cungol. Rupanya mandi ini teh imbai lawan mintuha imbah tuntung jua, sorong tuntung jua. Malamnya mandian subuh berdua mandian. Mandi di mana? Di batang. Pak mandi di batang. Becabor nang Minanto becabor ke sungai. Kada keluar. Nang Minanto kada keluar. Rupanya apa? Sekalinya Minanto tadi tuh kelaparan mulai rumah membawa paiswalo bandak di dalam baju. Cuma lantaran takutan melihat mintuha, kalau pindah minta mintuhane bandak dalam baju. Masuk ke dalam sungai mandi lawas banget, rupanya makan sambil pakai paiswalo gitu. Makan paiswalo. Mbah makan paiswalo tak mencungol. Bacungkungan paiswalonya dimuntong. Lalu melihat mintuha, nang, dapat di mana nyawa paiswalo? Ujian nang Minanto, ada warung di dalam sungai tadi, bahaya ya. Ada sungai di dalam ada dalam warung di dalam sungai ya. Rupanya saking pelitnya apa Minanto lawan mintuha, padahal hendak mandi wajib, timbul kada jadi berniat lagi gara-gara paiswalo ya. Lantaran mintuhani hendak juga paiswalo, lalu lawan pulang penasaran bujur ada warung di dalam sungai nih. Beruncat dan memang hendak mandi wajib juga, beruncat tadi. Mintuha masuk ke dalam sekalinya pas beruncat masuk ke dalam warung, tahangkup tunggul bincul di sini. Bincul di kepala. Bincul di kepala, becungol ke atas. Tertawa Minanto, "Bah, kenapa pian, Bah? Sini bincul di kepala." Iya, nyawa aja masuk di warung kada bayar aja. Masuk di mana? Duduk di warung makan paiswalo kada bayar. Habis undan dipukuli orangnya, bincul sini. Bincul di kepala. Sama mawaluh berdua. Nang Minanto mawaluh, nang mintuha mawaluh juga.
Karena yang dimakan paeswalo. Yang dimakan paeswa. Padahal napa mintuha kada mau berkisah lawan minanto bahwa ini tahangkop ditunggul. Cuma lantaran tadi nang minantu membunguli mintuha pun membunguli minan. Akhirnya apa? Kada-duanya kada ingat lagi mandi wajib. Gara-gara paeswalo. Kalau orang mandi wajib di sungai itu nyaman, pecabur inya ke dalam sungai, terus pecabur dalam sungai. Nah, keluar basahan seberatan awak, hanya berniat nawaitul ghusla, becungul kepala aja. Awak masih di dalam banyu. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhan lillahi taala, anjamil badani fardhan lillahi taala. Beculup pulang. Benyalam pulangnya. Benyalam, bangun daripada apa? Keluar daripada sungai, sah sudah mandinya. Artinya mandi orang di sungai. Artinya kada ada lagi nang 3 kali kepala, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kenapa? Karenanya bercampur tadi sudah basah berataan. Di awak entah mandi di sungai kah, mandi di irigasi kah, ya kah? Tuh niatnya langsung seperti itu. Sah mandinya, mandi wah. Tapi kalau orang yang mandi haid tuh jangan sampai di sungai, bebinian toh. Karena kotor loh. Mandi di sungai, sedangkan itu kotor, taburik pulang kotornya. Nah, langsung. Lebih baik perempuan tuh mandi di dalam rumah. Itu bahayanya. Apalagi di luar ini kan banyak nang aura-aura kada baik, orang-orang sebelah melihat dengan hal yang kotoran tadi itu ketujuannya. Itu bahaya. Ujar Nabi bilanya ujar Aisyah bilanya Nabi di dalam hadis ini sebutkan bila Nabi mandi beliau mencibuk kepala 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Seperti itu. Cara mandi wajib. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'i fi sa'atil wahida minal lail wan nahar. Dari Anas bin Malik berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah habis kalau lonceng? Lonceng enggak? Belum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru mengelilingi ala nisaihi terhadap istri-istrinya fisaatil wahidah pada 1 jam minal laili wan nahar daripada malam dan siang, daripada malam dan siang. Wahunna dan istri Nabi itu ihda asyrota, ada 11. Ada 11. Qala, perawi berkata, qultu li Anas, aku berkata kepada Anas. Perawi nih bapandir lawan Anas. Ujar perawi, au kana yutikuhu, apakah dia mampu? Apakah Nabi itu mampu? Istri Nabi 11. Nah, istri Nabi 11 mengelilingi seharian semalaman seberataan tadi 1 jam. 1 jam. 11 sehari semalam berapa jam? 24 dibagi 11 berapa? 2 jam. 2, anggap 2 jam. Ya kah? 2 jam. Nah, 2 jam berarti kesan istri tadi setiap pagi sejam, malam sejam. Kan 24, kalau 24 dibagi 2 berapanya? 12. Nah, istri Nabi 11. Berarti kan sejam siang, sejam malam. Berarti hari itu 2 jam. Seharian semalaman 2 jam. Ada sisa 2 jam, berarti kesan Nabi istirahat. Mampukah Nabi setiap hari, ujar perawi ini, mendatangi bini setiap hari 2 jam. Habis 2 jam ke bini ini pulang. Habis 2 jam ke bini ini pulang. Setiap hari, sehari semalaman. Amun kita aja seorang manusia biasa kan mampu. Setiap hari mendatangi bini itu kada berusaha lagi. Kada kau beribadat lagi. Kenapa beting kawang aja lagi nah? Berjalan kada kau lagi.
Tapi Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi, sehari itu kawa mendatangi istri seberataan 11 ikung. Wapi riwayat, di riwayat lain kena ada hadis bahwa istri Nabi itu 9. Kenapa jadi 11 nih? Adakah yang tahu? Nah, kalau dijumlahkan seberataan, istri Nabi itu 11 keseluruhannya. Tapi kalaunya yang berdahulu meninggal sebelum Nabi, istrinya sudah meninggal berdahulu sebelum Nabi, itu sisa 9. Sisa 9. Sisa 9 ini kada terbuat Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah sudah meninggal. Makanya dalam Aqidatul Awam itu adalah terbuat Khadijah. Ada. Kenapa istri Nabi 9? Aisyatun wa Habsatun wa Sauda, Sofiyatun, Maimunatun wa Ramla, Indun wa Zainabu kada Juwairiyah, lil mu'minina ummaha. Berapa? 9 aja adalah Khadijah dibuat. Tapi kalau nya seberataan dihitung, yang sudah meninggal kah, yang sudah masih hidup kah, semuanya menjadi 11. Semuanya menjadi 11. Nah, seperti. Nah, 11 tadi setiap hari Nabi mendatangi kawalah. Ujar perawi. Itulah keistimewaan Allah yang berikan kepada Nabi. Anak tahu rahasianya, kena bersambung minggu yang akan datang supaya tahu apa kekuatan Nabi itu. Wallahu a'lam bishawab.